Ternyata ada cara yang aman menggunakan rumput Fatima dalam proses persalinan. Penasaran kan? Yuk kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bincang-Bincang. Masih bersama saya Yesi Asmiranti. Pada video kali ini saya mau bahas tentang rumput Fatima. Sebenarnya rumput Fatima ini bahaya nggak sih Mams kalau digunakan untuk mempercepat proses persalinan? Nah, jadi gini Mams, rumput Fatima ini nama latinnya yaitu Labisia pumila yang berasal dari negara Malaysia. Rumput Fatima ini juga biasa digunakan sebagai obat herbal. Rumput Fatima ini menurut riset mengandung senyawa yang mirip dengan estrogen, yaitu estrogen yang kita ketahui berfungsi untuk merangsang hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini kan untuk menghasilkan kontraksi ya Mams. Yang kita ketahui ya Mams, kontraksi ini membantu mendorong kepala bayi untuk keluar. Nah, misalnya Mams memiliki kasus dengan lebih bulan tanpa adanya mules, ini biasanya dokter memberikan instruksi untuk dilakukan induksi. Nah, induksi ini diberikan obat terapi oksitosin Mams. Selain itu juga misalnya dengan kasus IUFD yaitu intrauteri fetal death, ini juga biasanya Mams diberikan instruksi untuk dilakukan induksi. Karena untuk membantu terjadinya kontraksi dan untuk mengeluarkan bayi yang sudah meninggal di dalam kandungan Mams. Dan induksi ini ada yang diberikan melalui infus dan juga pemberian melalui jalan lahir. Nah, biasanya nih dokter memberikan dosis dari yang lebih rendah dulu. Nah, setelah diberikan dosis yang lebih rendah, Mams akan selalu diawasi mulai dari keadaan umum, suhu, tekanan darah, detak jantung janin, mules Mams sampai dengan ke pembukaan Mams. Kalau memang tidak ada kemajuan, biasanya dokter akan memberikan dosis yang lebih tinggi lagi Mams sampai dengan dosis yang maksimal. Dan dosis yang ada dalam kandungan rumput Fatima ini belum diketahui Mams. Jadi dikhawatirkan kalau Mams mencoba untuk meminum rendaman rumput Fatima ini bisa mengakibatkan kontraksi yang berlebihan. Nah, kalau sudah terjadi kontraksi yang berlebihan, ini bisa mengakibatkan terjadinya partus singkat atau biasa kita sebut dengan partus precipitatus. Nah, kalau terjadi partus singkat ini bisa mengakibatkan perdarahan dalam tengkorak kepala bayi Mams. Amit-amit ya Mams, di awal rahim sudah harus bekerja lebih kuat untuk berkontraksi, dikhawatirkan si bayi di dalam kandungan ini akan mengalami stres Mams. Nah, karena si bayi ini terus dipaksa untuk keluar tetapi tidak adanya pembukaan, bayi akan mengalami stres dan mengeluarkan mekonium. Jadi dikhawatirkan nanti akan menghirup mekonium ini dan nantinya akan mengakibatkan si bayi mengalami sindrom mekonium, mengganggu pernapasan bayi setelah dilahirkan. Dan jika Mams minum rendaman rumput Fatima ini pada trimester 1, ini bisa mengakibatkan terjadinya abortus. Nah, amit-amit ya Mams, kalau Mams juga minum rumput Fatima ini pada usia kurang bulan, ini bisa mengakibatkan kelahiran bayi prematur Mams. Dan karena si rahim dari awal ini sudah dipaksa untuk berkontraksi lebih ekstra, dikhawatirkan si rahim ini sudah merasa lelah pasca melahirkan Mams. Karena memang setelah melahirkan ini rahim akan tetap berkontraksi, fungsinya untuk mencegah perdarahan. Kalau di awalnya aja rahimnya sudah dipaksa untuk berkontraksi dan dia merasa kelelahan, khawatirkan nanti pasca melahirkannya si rahim tidak akan melakukan kontraksi Mams dan bisa terjadi perdarahan pada Mams, bahkan sampai dengan kematian karena kekurangan darah. Terus dalam kondisi lain ada juga yang rahimnya tidak mampu untuk menahan kontraksi yang terlalu hebat. Nah, akibatnya ini akan mengalami robekan pada rahim. Kan berbahaya banget ya Mams dan resikonya sangat berat banget. Nah, jadi jangan sekali-kali Mams minum rendaman rumput Fatima ini untuk mempercepat proses persalinan. Dan yang uniknya nih Mams, untuk rumput Fatima ini saya pernah menemukan tradisi masyarakat di daerah Bogor tepatnya, dan memang kebetulan saya punya keluarga di sana. Jadi mereka di sana itu menggunakan rumput Fatima tidak dengan cara diminum air rendaman rumput Fatima, tapi hanya dengan direndam di dalam baskom yang berisi air dan melihat apakah si rumput Fatima ini cepat
cepat mekar atau tidak. Nah, jadi ini hanya untuk menandai saja. Apabila si rumput Fatimah ini mekar, segera mekar, ini menandakan bahwa si bayi ini akan segera dilahirkan. Tapi kalau memang si rumput Fatimahnya ini lama tidak mekar-mekar, menandakan bahwa si bayi ini tidak akan segera dilahirkan. Seperti itu. Jadi menurut saya tradisi yang seperti ini cukup aman ya Mams digunakan. Dan jangan sesekali minum rendaman rumput Fatimah ini untuk mempercepat proses persalinan. Boleh dengan merendamnya aja sebagai tanda si bayi akan segera dilahirkan atau tidak. Oke Mams, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.